Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, saya akan memaparkan hasil hasil dari PPT saya dalam persyaratan tugas MIT Ilmu Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Nibras Duta Jaman dengan NIM D0102011542 dari kelas Teknik Sipil C. Adapun tema dari PPT saya yaitu ilmu lingkungan sebagai sarana pengetahuan alam. Pokok pembahasannya dari poin-poin itu: yang pertama, definisi lingkungan; 2, peran atau arti penting lingkungan bagi kehidupan; 3, definisi ekosistem, sifat universal dalam ekosistem, contoh bagan ekosistem, definisi pembangunan berkelanjutan, definisi SDGs atau TPB, dan terakhir definisi dan tujuan SDGs desa. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Arti penting lingkungan bagi kehidupan. Lingkungan sangatlah penting dan berarti bagi kehidupan. Untuk lebih jelasnya dapat dimaknai sebagai berikut. Lingkungan sebagai tempat tinggal di mana setiap makhluk berada dan hidup berkelompok dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan terdapat beberapa tingkatan makhluk hidup, diantaranya individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Dalam kehidupan terbentuk semacam rantai makanan, jaringan makanan, dan piramida makanan yang mendorong terciptanya keseimbangan lingkungan atau ekosistem. Sebagai contoh, rumput dimakan rusa dan rusa dimakan harimau, dan seterusnya. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sifat universal dalam ekosistem antara lain: 1. Seringkali fungsi dan organisme yang menjalankan proses interaksi terpisahkan secara fisik, dalam arti bahwa berbagai organisme itu tersusun dalam stratifikasi. Fungsi dasar. 2. Fungsi dasar umumnya terpisah oleh waktu, sehingga terdapat tenggang waktu lama antara terbentuknya bahan yang diproduksi oleh organisme autotrofik dengan pemanfaatan produk tersebut oleh organisme heterotrofik. Sebagai contoh, dalam suatu ekosistem hutan, hasil fotosintesis hanya sebagian kecil saja yang segera oleh tumbuhan itu sendiri, oleh hewan herbivora, dan oleh parasit tumbuhan itu. Contoh bagan ekosistem. Jaringan makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam satuan ekosistem. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Pada peristiwa tersebut terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen, kemudian ke pengurai. Hal ini terjadi secara terus-menerus. Contohnya, rumput yang berperan sebagai produsen kemudian dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen primer, kemudian belalang dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen sekunder, lalu dimakan ular sebagai konsumen tersier, kemudian ular dimakan elang sebagai konsumen final, dan elang pun mati dan terurai oleh jamur dekomposer. Pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis masyarakat, dan sebagainya
yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Menurut Brundtland Report dari PBB pada tahun 1987. Oke, kita skip ke poin selanjutnya. Definisi SDGs atau TPB. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Definisi dan tujuan SDGs Desa. Pengertian SDGs Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggung budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam bahasa kerennya, Sustainable Development Goals disingkat SDGs. SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Mengutip dari Permendes 13/2020, setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa, yaitu desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat, dan desa sejahtera. Pendidikan desa berkualitas, desa berkesetaraan gender, desa layak air bersih, dan sintas desa yang berenergi bersih dan terbarukan. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, inovasi dan infrastruktur desa tanpa kesenjangan kawasan pemukiman desa. Dan desa berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, kelembagaan desa dinamis, dan budaya desa adaptif. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan dari hasil PPT saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.